Selamat datang yang akan memberikan informasi dan perkembangan terkini di bidang militer, ekonomi, dan budaya suatu negara. Mereka mengira dapat menyelinap melewati benteng terapung. Kesalahan besar. Pada tanggal 1 April 2025, USS Harry S. Truman, sebuah kapal induk bertenaga nuklir seberat 100.000 ton, membelah Laut Merah sambil memimpin sekelompok kapal induk yang terjebak di dekat Selat Bab el-Mandeb. Langit cerah, laut tenang, dan tiba-tiba, alarm berbunyi. Operator radar menangkap titik-titik yang bergerak cepat menuju kapal induk, yaitu drone bersenjata yang diluncurkan oleh pemberontak Houthi dari dalam Yaman. Ini bukan kali pertama mereka mencoba aksi ini, tetapi kali ini mereka melakukannya dengan lebih besar. Beberapa drone ditembakkan selama 2 hari berturut-turut, pada tanggal 1 dan 2 April. Mereka tidak menargetkan kapal perusak tunggal atau kapal komersial, mereka mengincar hadiah besar. Namun, inilah kenyataannya. Mencoba menyerang kapal induk AS dengan drone komersial yang digunakan kembali adalah seperti melempar batu ke tank. Mungkin Anda bisa menggores catnya, tetapi menembus baju besi? Sangat tidak mungkin. Kali ini, Angkatan Laut tidak lengah. Sistem pertahanan bekerja dengan sangat baik. Para pelaut bergegas ke stasiun, dan apa yang terjadi selanjutnya mengirim pesan tidak hanya kepada Houthi, tetapi juga kepada siapapun yang berpikir untuk menguji kekuatan baja Amerika di Laut Merah. Jadi, apa yang terjadi ketika kelompok pemberontak membidik kapal induk Super AS dengan pesawat nirawak yang didukung Iran? Katakan saja, lautan menjadi berisik. Mari kita kembali ke momen setelah alarm berbunyi. USS Harry S. Truman telah beroperasi di Laut Merah Selatan sebagai bagian dari Satgas 153, pasukan keamanan maritim multinasional yang berpatroli di salah satu jalur pelayaran paling tidak stabil di dunia. Ancaman pesawat nirawak dan serangan rudal Houthi telah berkembang selama berbulan-bulan, terutama setelah peningkatan serangan AS di lokasi peluncuran Houthi di Yaman. Namun, kali ini berbeda. Ini adalah sebuah keberanian. Para pemberontak mengejar permata mahkota kekuatan Angkatan Laut AS. Semuanya dimulai pada malam 1 April. 2 pesawat nirawak rancangan Iran, kemungkinan besar Samo-3, amunisi jarak jauh yang mampu terbang ratusan kilometer, terdeteksi oleh radar saat mereka memasuki perimeter pertahanan kelompok penyerang. Pusat Informasi Tempur Harry S. Truman menyala dalam hitungan detik. Sistem radar Aegis di kapal perusak kelas Arleigh Burke di dekatnya mengkonfirmasi lintasan mereka. Mereka terkunci. Perintah terdengar melalui kapal. Perempat umum. Semua tangan menjaga stasiun pertempuran. Dari jembatan hingga dek terendah, para pelaut segera menjatuhkan apa yang mereka lakukan. Suara sepatu bot logam yang dipalu ke dek baja memenuhi udara. Palka ditutup dengan cepat. Sistem CIWS, atau Close-in Weapon System, siap sedia. Radio berderak dengan perintah berlapis. Drone sedikit menyimpang dari jalur dan kemudian jatuh sebelum mencapai jangkauan senjata, mungkin macet atau ditipu oleh sistem peperangan elektronik di atas salah satu kapal penjelajah pengawal. Namun, drone kedua terus terbang, berpegang pada titik manis ketinggian tepat di atas kekacauan radar. Kemudian, perintah untuk terlibat dikeluarkan. Dalam beberapa saat, CIWS, yang juga dikenal sebagai Siwis, di atas Truman berputar. Itu adalah sistem pertahanan garis terakhir. Pada dasarnya, senapan Gatling 6 laras terhubung ke sistem radar yang dapat menembakkan 4.500 peluru per menit, atau 75 peluru per detik. Para kru menyebutnya R2D2 dengan sikap buruk. Peluru pelacak menerangi malam seperti akhir kembang api, menciptakan dinding timah yang literal mengiris langit. Detik berikutnya, sebuah ledakan mengguncang udara. Drone-dronenya berubah menjadi puing-puing yang menyala, menghujani lautan tanpa ancaman. Keesokan harinya, pada tanggal 2 April, Houthi menggandakan upaya mereka. Kali ini, intelijen menangkap setidaknya 4 drone yang diluncurkan secara berurutan. Kelompok kapal induk sudah siap. Kontak pertama terjadi sekitar 80 mil laut. Kapal perusak berpeluru kendali USS Gravely dan USS Mason, keduanya beroperasi sebagai bagian dari Truman, meluncurkan pencegat rudal standar 2, SM-2. Ini adalah kuda kerja pertahanan udara Angkatan Laut yang mematikan dan akurat. Ketika salah satu mengenai target, dampaknya tidaklah ringan. 2 drone diledakkan dari langit pada ketinggian tinggi. Drone ketiga, yang terlalu dekat, berhasil menyelinap melalui pertahanan awal dan mencapai 12 mil dari Truman,
meluncur di atas ombak tetapi tidak jauh. Lautan peluru 20 mm yang bergulung dari dudukan Ciwus kedua mencabiknya seketika. Drone keempat tidak pernah berhasil keluar dari wilayah udara Yaman. Sebuah pesawat perang elektronik EA-18G Growler milik Angkatan Laut AS yang diluncurkan dari dek Truman mengganggu jalur komunikasi drone tersebut, memaksanya melakukan penyelaman spiral. Tidak ada kapal AS yang rusak, dan tidak ada yang terluka. Hanya bagian-bagian drone yang hangus terombang-ambing di air seperti sampah di air pasang. Pesannya jelas, serang kami lagi, dan Anda akan menghadapi konsekuensi yang sama. Yang mengejutkan adalah betapa normalnya situasi ini terjadi. Sejak akhir 2023, Houthi telah mengubah Laut Merah menjadi galeri tembak, menargetkan kapal tanker komersial, kapal kargo, bahkan kapal perang. Tidak ada yang terlarang, tetapi menargetkan kapal induk super adalah tindakan yang berbeda. AS telah mencapai tingkat kegilaan yang benar-benar baru. Namun, disinilah kita berada. Grup serangan Truman mengeksekusi responsnya dengan sempurna, dengan koordinasi yang ketat, pertahanan berlapis, dan disiplin total di bawah tekanan. Pertanyaan singkat, apa yang akan Anda lakukan jika Anda adalah komandan kapal induk saat itu? Menahan tembakan dan menunggu? Atau menerangi langit saat drone menembus perimeter? Beritahu kami pendapat Anda di komentar di bawah. Karena seperti yang akan Anda lihat selanjutnya, kapal ini bukan hanya sekadar logam yang mengambang. Ini adalah benteng yang dilengkapi dengan alat-alat canggih. Anda tidak bisa sembarangan melemparkan drone ke bandara terapung dan berharap yang terbaik. USS Harry S. Truman bukanlah kapal perang biasa. Ini adalah monster bertenaga nuklir seberat 100.000 ton, lebih besar dari 3 lapangan sepak bola, yang mampu meluncurkan jet tempur yang terisi penuh setiap 25 detik. Ini bukan sekadar kapal. Ini adalah mesin perang yang menyamar sebagai kota. Setelah serangan pesawat tak berawak pada 1 dan 2 April, menjadi sangat jelas mengapa mengejar benda ini adalah ide yang buruk. Truman adalah bagian dari kelas kapal induk Nimitz yang dirancang untuk memproyeksikan kekuatan ke seluruh dunia. Di atas kapal ini, terdapat lebih dari 5.000 pelaut dan awak sayap udara, serta lebih dari 90 pesawat dan daya tembak yang cukup untuk memadamkan jaringan ancaman. Pertahanannya bukan hanya untuk pertunjukan. Ada beberapa lapisan perlindungan. Yang pertama adalah layar luar yang terdiri dari kapal perusak dan kapal penjelajah yang dilengkapi dengan sistem radar Aegis dan rudal seri SM, yang dapat menepis ancaman dari langit bahkan sebelum mereka mendekat. Selanjutnya, ada pencegat jarak pendek, seperti rudal Sisparo yang telah berevolusi, ESSM, serta menara Ciwus yang terkenal. Sistem ini sangat cepat dan sangat tepat, mampu mengunci dan menghancurkan target seukuran bola sepak yang bergerak ratusan mil per jam dalam waktu kurang dari yang dibutuhkan untuk berkedip. Kapal ini juga dilengkapi dengan alat perang elektronik canggih. Ini bukan hanya tentang meledakkan ancaman, ini juga tentang memastikan bahwa musuh tidak dapat melihat Anda, berkomunikasi dengan drone mereka, atau bahkan mengunci posisi Anda. Pengacau, umpan, dan lapisan penyerap radar adalah bagian dari peralatan ini. Namun, senjata terbesar Truman bukanlah rudal atau senapan mesin. Ini adalah koordinasi. Setiap anggota kru tahu peran mereka, mulai dari pajak radar yang beroperasi jauh di dalam pusat informasi pertempuran, hingga kru dek penerbangan berbaju kuning yang memindahkan jet dengan ketepatan tinggi. Setiap detik sangat berharga, dan detiklah yang memisahkan kesuksesan dari kegagalan. Saat kapal memasuki stasiun pertempuran, bayangkan ini, lampu beralih ke merah. Suara sepatu bot bergemuruh di koridor makan, dan setiap monitor di CIC menyala seperti pohon Natal. Para pilot berlari menuju jet mereka, sementara tim senjata menyiapkan rudal Sidewinder dan Harm. Dek penerbangan menjadi balet kekacauan yang dikoreografi dengan hati-hati, dan kapten tetap tenang dan fokus, meneriakan perintah sementara target bernilai miliaran dolar mengapung dengan tenang di perairan yang disengketakan. Namun, kapal ini tidak berjalan. Ia menantang Anda untuk mencoba lagi. Selama serangan drone pada bulan April, tidak ada satupun sistem yang gagal, dan tidak ada pelaut yang ragu-ragu. Itulah keunggulan yang dimiliki Truman, pelatihan, disiplin, dan teknologi yang hampir terlihat seperti fiksi ilmiah. Serangan pada 1 dan 2 April terhadap USS Harry S. Truman bukanlah tindakan acak. Drone-drone ini diluncurkan dalam gelombang yang terpisah, kemungkinan untuk menguji jendela deteksi dan waktu respons pertahanan. Beberapa terbang pada ketinggian tinggi, sementara yang lain terbang rendah dan lambat melintasi laut. Ini bukan peperangan berteknologi tinggi,
Ini adalah taktik gerilya yang mengudara. Dari mana mereka mendapatkan barang-barang ini? Kebanyakan dari Iran. Houthi telah dipasok selama bertahun-tahun dengan suku cadang dan pengetahuan untuk merakit drone seperti SMAT-3 dan CHASV-1. SMAT memiliki jangkauan lebih dari 1.000 mil, membawa hulu ledak kecil yang dipandu GPS. Meskipun tidak presisi, drone ini cukup untuk menyebabkan kekacauan, terutama ketika diluncurkan secara berkelompok. CHASV dianggap sebagai granat terbang yang murah dan dapat dibuang, dirancang untuk satu tujuan, memberikan dampak. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat menandingi kekuatan tembak as, sehingga mereka berusaha menjadi tidak dapat diprediksi. Selanjutnya, kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimana Truman memastikan bahwa drone-drone ini tidak memiliki peluang. Houthi meluncurkan ancaman terbang mereka, murah, lambat, dan putus asa. Namun, apa yang tidak mereka lakukan adalah mengandalkan keberuntungan, terutama ketika salah satu pesawat nirawak itu berani mendekat. Meskipun Harry S. Truman mungkin terlihat seperti bandara terapung, ia dibangun seperti benteng dan tidak bermain bertahan dengan sopan. Begitu pesawat nirawak pertama terdeteksi pada tanggal 1 April, Pusat Informasi Tempur Kapal, atau CIC, segera beralih ke mode overdrive. CIC adalah pusat saraf kapal induk, tanpa jendela, tanpa suara, hanya ruangan yang penuh dengan layar radar, detektor ancaman, komunikasi, dan pelaut yang terlatih untuk menangani langit yang penuh keputusan yang sulit. Kunci radar berasal dari USS Mason, kapal perusak berpeluru kendali yang menjaga sisi kanan kapal induk. Begitu pesawat nirawak muncul di radar Spy-1, bagian dari sistem tempur Aegis, hanya butuh beberapa detik untuk memverifikasi, tidak ramah, tidak komersial, bukan milik kita. Dari sana, keadaan meningkat dengan cepat. Peringatan tempur berbunyi, jejak dikonfirmasi, dan senjata siap. Kapal perusak menembak lebih dulu. Sebuah rudal standar SM-2 melesat ke langit dengan ledakan sonik yang bergema di atas air. Rudal-rudal ini dirancang untuk menghancurkan pesawat dan rudal jelajah dari jarak jauh. Ia menemukan target pada jarak 60 mil laut dan mengubahnya menjadi besi tua. Namun, Houthi tidak berhenti di situ. Drone kedua datang lebih rendah, terbang lebih lambat, berusaha menghindari sapuan radar. Menyelinap di bawah cakrawala pemindaian kapal, taktik ini pernah berhasil pada kapal komersial. Namun, tidak di sini. Di Truman, CIWS, Close-in Weapon System, menyala. Foul, atau Sea Whiz, adalah apa yang terjadi ketika Angkatan Laut memutuskan untuk memasang senapan rantai pada menara berputar dan memberinya sistem radar. Monster 6 laras ini dapat melacak tujuan dan menembak tanpa input manusia. Ia memuntahkan peluru tungsten 20 mm pada kecepatan 4.500 putaran per menit. Itu setara dengan 75 peluru per detik. Dinding timah literal. Begitu sistem mengidentifikasi drone, tidak ada peringatan. Hanya terdengar deru api yang bernada tinggi, diikuti oleh keheningan. Drone tersebut menjadi ancaman yang dinetralkan, dan tidak ada yang tersisa kecuali pecahan peluru. Pada tanggal 2 April, situasinya semakin panas. Kali ini, 4 drone datang dari arah yang berbeda, sebuah upaya yang jelas untuk membebani jaring pertahanan. Namun, Truman tidak sendirian, ia memiliki pengawal. USS Mason menembakkan 2 rudal SM-2 lagi. Sebuah growler dari sayap udara Truman sendiri mengganggu satu drone di tengah penerbangan, menyebabkannya kehilangan kendali dan menabrak laut. Drone terakhir, yang tercepat di grup, datang dalam jarak 15 mil, sangat dekat. Namun sekali lagi, perisai bagian dalam kapal induk bertahan dengan kuat. Peluncur ESSM, Evolved Sea Sparrow Missile, diaktifkan. Rudal Sea Sparrow yang telah berevolusi ini adalah pencegat jarak pendek yang dirancang untuk momen-momen kritis, ditembakkan dalam waktu kurang dari 2 detik setelah terdeteksi. ESSM menghantam target dan meledak di udara. Selama semua ini, tidak ada anggota kru yang panik, tidak ada yang melewatkan satu langkah pun. Ada alasan mengapa Angkatan Laut berlatih untuk ini setiap hari, latihan tempur, pengatur waktu respons, dan strategi pertahanan berlapis. Para pelaut ini tidak hanya bereaksi, mereka mengeksekusi memori otot. Sementara itu, sayap udara Truman tetap siap. FA-18 Super Hornet dipersenjatai dan diisi bahan bakar. Growler terus mengganggu pola yang sedang dimainkan, sementara Hawke memindai langit dari atas, mengoordinasikan seluruh gambaran pertempuran dari ketinggian 25.000 kaki.
Dan untuk berjaga-jaga jika sesuatu menjadi sangat buruk, tim pemadam kebakaran telah bersiap di bawah dek, unit pengendali kerusakan bersiaga, dan stasiun medis disiapkan. Karena ketika Anda berada di perairan musuh, redundansi bukanlah kemewahan. Itu adalah soal bertahan hidup. Sistem ini tidak hanya bekerja, mereka mendominasi. Setiap drone dicegat sebelum bisa mencapai jarak serang. Tidak ada alarm di luar kesiapan, tidak ada laporan kerusakan, dan tidak ada korban. Semua yang tersisa adalah logam bengkok di ombak dan pesan yang sangat jelas bagi siapapun yang menonton. Jika Anda datang untuk menyerang kapal induk, sebaiknya Anda membawa lebih dari sekadar drone murah. Jangan lupakan sisi psikologisnya. Meskipun Truman tidak hanya bertahan, ia juga mempermalukan para penyerang. Setiap drone yang dicegat menyiarkan kegagalan diam-diam kembali ke lokasi peluncurannya. Setiap putaran yang ditembakkan adalah pengingat bahwa kapal induk AS tidak hanya mengapung, mereka melawan dan melawan dengan keras. Jika Anda memimpin tim drone Houthi, apakah Anda akan mencoba lagi? Atau apakah itu tindakan yang sia-sia? Apakah Anda akan mencoba lagi? Atau itu hanya keinginan yang sia-sia? Sampaikan pendapat Anda di komentar. Kami ingin mendengar rencana pertempuran Anda. Selanjutnya, mari kita bicarakan apa yang dilakukan AS setelah asap menghilang. Angkatan Laut tidak hanya bermain bertahan. Jika Anda mengira Angkatan Laut AS hanya akan menyapu bersih drone dari langit dan berlayar seolah tidak terjadi apa-apa, pikirkan lagi. Setelah serangan pada tanggal 1 dan 2 April, sarung tangan dilepas. Dalam beberapa jam setelah drone terakhir menghilang, perintah serangan udara disusun. Intelijen satelit dan pengawasan pesawat tanpa awak menunjukkan lokasi peluncuran Houthi yang mungkin berada di Yaman Barat, tersebar di daerah gurun terpencil dan sepanjang garis pantai. Ini bukan hanya landasan peluncuran darurat. Itu adalah posisi yang diperkuat dan disamarkan, beberapa bahkan tertanam di dekat infrastruktur sipil. Namun, inilah bagian yang tidak diperhitungkan. Harry S. Truman bukan hanya lapangan terbang terapung untuk pertahanan, ia adalah raksasa ofensif. Dan sekarang, kapal induk tidak akan menunggu untuk diserang. Mereka akan menyerang lebih dulu. Pada pukul 4 tanggal 3 April, perintah itu dikeluarkan. Paket peluncuran Bravo telah dikonfirmasi di dek penerbangan, dengan selusin FA-18 Super Hornet berbaris dalam formasi. Mesin merengek. Sayap terisi dengan rudal presisi jam dan AGM-88 yang berbahaya. Saat itu masih gelap, tetapi afterburner menerangi kapal induk seperti matahari terbit kedua. Kelompok penyerang tidak masuk secara membabi buta. Pesawat intelijen E-2D Hawk dan MQ-9 Reaper memberikan pengawasan waktu nyata. Angkatan Laut tidak ingin sekadar membalas. Mereka ingin secara bedah memotong ancaman di sumbernya. Gelombang serangan pertama diarahkan untuk menyerang fasilitas penyimpanan pesawat nirawak di dekat Huda. Ledakan sekunder terkonfirmasi, dengan bahan bakar, amunisi, dan elektronik terbakar. Kemudian, serangan berkecepatan tinggi dilakukan melalui wilayah udara yang dikuasai Houthi untuk menghancurkan peluncur bergerak yang sedang beraksi menuju Taes. Sementara itu, kapal perusak AS yang beroperasi di Teluk Aden menembakkan rudal jelajah Tomahawk dari sel peluncur vertikal, menjangkau jarak ratusan mil sebelum menghantam fasilitas radar dan simpul komando yang bertanggung jawab mengarahkan serangan pesawat nirawak. Yang bertanggung jawab untuk mengarahkan serangan pesawat nirawak bukanlah baku tembak. Itu adalah pesan yang diukir di tanah Yaman. Pentagon merilis pernyataan singkat namun jelas bahwa Amerika Serikat akan menanggapi dengan tegas setiap serangan terhadap pasukan kami. Kami tidak mencari konflik, tetapi kami akan mengatasi ancaman sebelum mencapai kapal kami. Namun, ini bukan hanya respons dari AS. Harry S. Truman beroperasi bersama sekutu. Dengan kapal fregat Angkatan Laut Prancis Alsace dan kapal perusak Angkatan Laut Kerajaan Inggris juga dalam keadaan siaga tinggi. Keduanya memberikan data sensor dan berpatroli di wilayah udara terdekat dalam koordinasi dengan aset Angkatan Laut AS. Pikirkanlah, ini adalah aliansi Angkatan Laut multinasional yang mengoordinasikan pertahanan pesawat nirawak secara real-time dan serangan balik dari perairan internasional. Ini adalah proyeksi kekuatan. Kembali ke Truman, suasananya sangat fokus. Tidak ada tarian kemenangan, hanya profesionalisme. Pilot yang kembali dari misi diberi pengarahan dan dipersenjatai kembali. Awak dek membersihkan ketapel, dan tim komando memperbarui peta ancaman. Tidak ada waktu untuk beristirahat, karena ketika Anda berada di perairan yang bermusuhan, serangan berikutnya selalu menjadi kemungkinan. Tetap saja, ini belum berakhir.
Laut Merah tetap tegang. Gelombang pesawat tak berawak berikutnya bisa lebih pintar, lebih cepat, dan lebih mematikan. Medan perang terus berubah, dan Angkatan Laut menyadarinya. Namun sejauh ini, para pembela tidak hanya bertahan, mereka memenangkan satu pertempuran demi satu pertempuran. Jika ketegangan terus meningkat, apakah Anda berpikir bahwa hanya masalah waktu sebelum konflik besar meletus di Laut Merah? Atau apakah pencegahan cukup untuk menjaga perdamaian? Sampaikan pendapat Anda di komentar. Kami ingin mendengar dari Anda. Jika Anda menikmati ulasan ini, tekan tombol suka, berlangganan untuk lebih banyak penyelaman militer yang mendalam, dan ketuk bel notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya.